Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Raisa live in concert tinggal 1 bulan lagi. Raisa ungkap persiapan dan juga harapan untuk konsernya nanti. Penyanyi Raisa akan segera menggelar konser wanita pertama yang digelar secara khusus di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan Februari mendatang. Konser yang bertajuk Raisa Live in Concert ini diketahui sudah dipersiapkan sejak 3 tahun lalu dan sempat tertunda karena badai pandemi COVID-19. Meski begitu, Raisa mengatakan bahwa konser yang akan segera terselenggara dalam waktu 1 bulan lagi ini sudah mulai ke tahap persiapan yang intens. Persiapan yang dilakukan Raisa mulai dari latihan fisik, vokal, hingga aransemen yang bahkan sudah menjadi pola yang menjadi kegiatannya sehari-hari. Di bulan Februari nanti, Raisa dan tim akan memulai latihan secara lebih serius dengan melakukan latihan gabungan. Selain itu, Raisa juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mulai tidak sabar mencampur dengan rasa deg-degan menjelang hari konser. Berikut wawancara dengan Raisa. Mulai Rahma. Kak, yang ngedance nih, bisa diceritain nggak mungkin latihannya, terus tantangannya ngedance sendiri? Sebenarnya ngedance-nya jangan dibayangin ngedance kayak BTS gitu ya. Aku lebih ke koreografi yang udah direncanakan sebelumnya gitu. Jadi biar bisa lebih tercover message lagunya. Jadi akan ada movement kayak gitu-gitu. Cuma kan wah gitu nggak kayak gitu. Tetap tetap style aku lah gitu. Karena salah satu kan waktu 2020 tuh salah satu agenda aku waktu itu nyamperin Om Iwan Fals karena kan Om Iwan udah pernah ngomong di sini gitu apa Om apa namanya kata-kata mutiara lah gitu apa pesannya gitu pokoknya dia bilang intinya ya kamu harus tetap jadi diri kamu sendiri, jangan takut sama venue-nya, jangan gara-gara ini venue-nya besar bersejarah dan lain-lain kamu jadi kalang kabut dan lupa sebenarnya orang-orang datang itu mau nonton kamu tuh apa gitu. Jadi aku walaupun aku nanti akan ada Korea dan lain-lain, aku tetap berusaha ya tetap jadi diri sendiri lah gitu. Jadi orang akan melihat an elevated side kayak sisi aku yang lebih apa ya berarti naik kelas lah dari aku yang biasa, cuma ya itu tetap aku gitu, aku nggak akan menjadi orang lain. Latihan fisiknya sendiri seperti apa? Jadi latihan fisik itu malah dimulai sebelum latihan-latihan yang lain gitu. Jadi sebelum vokal, sebelum band, sebelum apa segala macam, aku udah mulai latihan fisik dari tahun lalu. Ya sebenarnya sih yang paling banyak kardio gitu ya, conditioning gitu, karena ya itu dia itu sangat ngaruh ke nafas karena mungkin ini panggungnya bakalan 3-4 kali lipat lebih besar dari panggung-panggung yang aku biasa jajal gitu. Dan ya yang pasti aku kan nggak bisa di tengah terus, nanti yang kanan kiri kurang kebagian waktu gitu, jadi aku harus ke kanan, ke kiri, ke tengah, atas, bawah gitu, jadi benar-benar harus nge-cover semuanya. Ya di situ sambil nyanyi, di situ membutuhkan stamina kan gitu, dan itu salah satu faktor yang aku sebenarnya belum kepikiran sih. Jadi kan biasanya kalau bikin konser tuh pasti mikirnya nanti lagunya gimana, aransemennya gimana, nanti backing vokalnya gimana segala macam, tapi ya wait, satu stamina lo gimana gitu. Oh iya itu belum lagi nanti harus lari ke belakang panggung untuk quick change, nanti akan keluar di bagian mana gitu, kayak trik-trik kayak gitu kan juga harus dikonsider buat stamina gitu kan. Jadi ya itu sih menjadi salah satu yang paling penting. Raisa, ritual sebelum manggung apa sih? Ritual sebelum manggung Biasanya ngapain? apa ya, biasanya aku minum teh hangat, bukan teh sih, air hangat campur madu campur lemon. Terus kalau misalkan lagi kayak gatel atau mau batuk gitu, aku suka banget pakai jahe gitu, itu menurutku enak banget. Jadi kayak kalau di rumah tuh ada jahe diparut gitu, kayak udah tinggal masukin. Terus apa ya, paling pemanasan sama anak-anak, spend time sama anak band biar kayak apa ya, energinya tuh kayak nyatu gitu, karena menurutku mood sama energi yang bersatu sama teman-teman yang di panggung tuh
sepenting itu sih gitu untuk naik dan ngasih show yang bagus. Raisa ini udah tinggal berapa bulan? 1 bulan lagi gitu kan. Setelah ditunda beberapa tahun, masih nangis nggak sih untuk menuju ke hari H besok? Ada sih momen-momen harunya tuh ada aja gitu loh, kayak soalnya aku ngelihat juga kan, maksudnya bukan sekedar aku gitu, aku ngelihat betapa tim-tim tuh juga kerja kerasnya kayak apa, dari mulai nyari sponsor, terus habis gitu bolak-balik konsep, terus waktu itu yang depending harus balikin tiket, kayak gitu-gitu kan semuanya tuh berat gitu loh untuk. Berita selanjutnya, trailer film horor Waktu Maghrib resmi dirilis, mengangkat mitos dari masyarakat. Rapi Film resmi meluncurkan trailer film horor terbarunya Waktu Maghrib pada Senin 9 Januari 2023 lalu. Waktu Maghrib ini berkisah tentang teror supranatural yang dialami oleh 3 orang sahabat di sebuah desa terpencil. Film ini dibintangi oleh sederet aktor yakni Aulia Sarah, Taksya Namya, Ali Fikri, Bima Sena, Nafiza Fatiarani, dan juga Andri Mashadi. Adegan trailer Waktu Maghrib dibuka dengan seorang anak perempuan yang mengajak pulang 2 orang temannya karena sudah masuk waktu maghrib dan khawatir diculik hantu. Adegan berikutnya diwarnai teror demi teror yang terus menghantui warga desa. Trailer semakin menegangkan ketika 3 anak desa yaitu Adi, Saman, dan juga Ayu mengalami teror yang tak hanya mengancam fisik mereka, tetapi juga mengancam jiwa. Trailer yang juga penuh dengan adegan mencekam ini penuh darah dan ditutup dengan Adi yang keluar dari liang lahat dan Saman yang terusik sesuatu dari balik pintu yang tiba-tiba tertutup. Adapun skenario film ini ditulis oleh Aga Syah Karim, Khalid Kaskogi, Bayu Kurnia, dan juga Siddhartha Tata. Film hasil kerja dari Rapi Films dengan Sky Media ini disutradarai oleh Siddhartha Tata dan juga diproduseri oleh Gopi Tisamtani. Berikut wawancaranya. Bro, sis, monggo. Silakan. Dari yang paling paling. Aku Andri tadi ya, berperan sebagai Karta di film Waktu Maghrib. Karakternya langsung atau sinopsisnya Waktu Maghrib dulu? Karakternya oke. Karta ini dia punya trauma di masa kecilnya, terus kemudian traumanya ini kebetulan terbawa sampai dia besar, sampai cukup dewasa gitu ya. Terus dia semenjak kejadian di masa kecilnya itu dia kemudian mulai dianggap sama warga kampung itu dia membawa sial. Setiap kedatangannya dia selalu membawa bencana gitu. Kalau ada dia pasti ada yang nggak baik. Makanya dia dibully, dijauhkan dan terisolasi jauh dari kampung. Jadi dia tinggal di satu rumah sendiri di tengah hutan jauh dari kampung itu. Itu dia juga mempelajari beberapa ilmu-ilmu untuk dirinya, mungkin untuk orang lain juga, dan apalagi dia takut sama suara azan maghrib. Lanjut dulu ya, biar nggak spoiler ya. Betul. Oke, lanjut. Kalau aku Ali juga tadi berperan sebagai Adi. Adi itu orangnya dia tetap nakal juga, tapi nggak nakal-nakal banget. Terus dia pendiam, suka mengamati, he loves nature. Terus teman baiknya Saman, dari kecil mainnya sama Saman mulu, itu baru lahir Saman. Oke. Ya kalau aku Bima tadi peran sebagai Saman. Teman baiknya. Teman baiknya. Adi. Waktu lahir langsung Adi ya. Sama juga. ya kita dari itu kalau sekolah berangkat bareng, nakal juga. Itu bolos sekolah juga sering barengnya sama Adi terus juga apa lah pokoknya sama dia lah. Bestie ya, Bestie banget lah gitu. Bestie. Oke. Nah, tadi mungkin sempat Mas Fikri bilang ceritanya sedikit, itu bagian dari sinopsis kah yang tadi menyebut waktu maghrib ada seseorang yang takut ketika mendengar azan maghrib, atau seperti apa sih sinopsis dari waktu maghrib? Challenge ceritanya. Mengisahkan tentang Waktu Maghrib itu berkisah
tentang anak-anak, karena ini point of view, dia dari point of view anak-anak. Jadi ini Pohon Maghrib bercerita tentang anak-anak yang dikala maghrib tiba itu mereka mangkir dari kewajiban-kewajibannya. Dikala maghrib tiba dia nggak sholat, nggak pulang ke rumah. Biasanya kalau maghrib disuruh masuk rumah gitu ya, terus dia malah main, sumpah serapahin orang gitu ya. Banyak hal-hal yang dilakuin gitu sama anak-anak ini karena kita melihat waktu maghrib dari pohon anak-anak yang kemudian membawa bencana-bencana dan tragedi-tragedi ke mereka, dan ternyata tidak hanya ke mereka, bahkan ke tempat mereka tinggal gitu, berefek kemana-mana gitu. Dan itu ya tadi sampai sumpah serapah segala macam ya. Yeah. Oke. Nah ini kan film horor. Nah buat mungkin yang sosial kecil-kecilnya, Mas Andri dulu tunggu ya. Dulu berarti. Nah gimana, ada kesulitan nggak buat syuting apanya? film Syuting ini? film ini. Aku sih kebetulan ini bukan film horor pertama, jadi mungkin udah terbiasa dengan suasana set dan Ya. set-set yang serem gitu. Terus itu kan juga kalau kita syuting banyak banget orang, jadi ya nggak terlalu takut banget lah. Tapi aslinya penakut nggak? Aku Ya. takut. Iya. Benar. Nggak terlalu penakut berarti ya. Tapi aman. Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Tapi waktu syuting aman ya. Aman. Nggak melihat hal-hal goib. Iya sih. Ada sih. Ada dong. Apa tuh? Tapi bukan cuma aku doang, semua orang juga ngeliat. Oh iya. Iya benar. Itu gue lihat kamu dong. Dari yang Kalau mana? semua orang- kalau semua orang lihat bukan bentuk lagi. Apaan, Mer? Bukan setan sebenarnya. Apa? Jadi itu waktu kita lagi syuting, coba ceritain dong. Kita dioper. Berita selanjutnya, akui susah move on dari sang mantan pacar. Aureli Moremas ogah mencari pelampiasan, lebih memilih healing sendiri dulu. Disinggung soal mantan pacar, Aureli Moremas akui termasuk tipikal orang yang susah move on. Akan tetapi Aureli Moremas tetap berhubungan baik dengan kebanyakan mantan pacarnya. Tak jarang, mantan pacar penyanyi Marcelo Tohito itu ngobrol dengan mantannya saat ada kesempatan bertemu. Artis berdarah Belgia itu tak menampik dirinya tipikal orang yang susah move on dari sang mantan. Apalagi jika hubungan pacaran yang dijalani bersama mantannya itu cukup berlangsung lama. Walau begitu, ia ogah melampiaskan kesulitan move on-nya itu pada sosok pasangan baru. Berikut wawancara dengan Aureli Moremas. Halo, aku Aureli Moremas. Biasanya aku berperan sebagai Diana atau sering dipanggilnya Ana. Ana ini dia dulu pernah berpacaran sama satu laki-laki namanya Saka di zaman dia masih kuliah. Dan akhirnya mereka putus karena ada satu karakter Saka yang dia nggak suka. Akhirnya singkat cerita 7 tahun kemudian mereka ketemu lagi, tapi semuanya udah berubah. Karakter Saka yang dia nggak suka udah hilang. Dan dia udah sukses, udah jadi bos, dan akhirnya Ana ini jadi PA-nya Saka. Proses syutingnya sendiri tahun berapa ya? Tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu. Itu kakak ada kayak apa perubahan itu nggak sih fisik gitu kan, kayak lebih buat apa tuh, lebih berisi atau gimana gitu? Emang kebetulan lagi cabi aja sih sebenarnya, bukan diisi buat itu. Tapi rambutnya di situ kan panjang, jadi view-nya memang minta aku rambutnya panjang, jadi aku pasang extension. Oh sebenarnya rambut kakak pendek saat itu Sebenarnya ya? rambutnya segini doang, pendek. Kak, susah nggak sih kak apa ya? Jalanin karakter ya. Berani. Sebenarnya dibilang susah nggak terlalu ya, soalnya karakternya lumayan ringan, terus filmnya juga ringan ya, bukan yang serius-serius banget, jadi nggak terlalu susah sih, apalagi kita ada proses screening juga kan, jadi aman-aman. Kalau di kehidupan nyatanya gitu gimana sih kak? Ada perbedaan nggak sih ke Ana dengan Kak Aureli? Ada banget dong, ada banget. Ana ini kan anak kantoran gitu, kebetulan aku nggak pernah kerja kantoran. Terus semuanya sih sebenarnya semuanya berbeda. Kan
kalau di film kakak tadi ketemu Saka itu kayak nggak canggung ya kak, malah senyum-senyum ya. Kalau kakak sendiri di kehidupan nyata kalau ketemu mantan gimana sih kak? Tergantung mantannya mana kali ya. Tapi kebanyakan dari mantan aku sih baik-baik aja ya, kalau ketemu ya nyapa aja, ngobrol bahkan. Tapi berhubungan baik berarti ya artinya dengan Tergantung sama siapa, tapi kebanyakan sih sebenarnya baik. boleh cerita kan soal siapa sehat selama syuting dari awal Ya nggak apa-apa dong, berarti emang jodohnya mantannya gitu. Makanya kalau punya mantan nggak usah dimusuhin, siapa tahu dia jodohnya. Tapi kalau Kak Aureli sendiri nih tipe cewek yang susah move on juga nggak sih kayak Ana? Biasanya kalau pacaran lama terus emang beneran pernah sayang banget sih, aku lumayan susah. Aku bisa bertahun-tahun bahkan. Cara ngatasinnya gitu gimana kak? Apa nyari pasangan baru atau apa ya? Ada yang cari pasangan baru, tapi menurut aku itu bukan solusi sih, karena kan kita jadi kayak pelampiasan gitu kan si orang barunya. Jadi mendingan kita nyemil sendiri dulu sampai benar-benar udah siap, baru deh. Nah ini kan pertama kali project bareng sama Marlanda ya. Nah itu gimana sih kak? Kesan pertama kamu melihat Marlanda? Sebenarnya sebelum project ini kita pernah ketemu di beberapa event gitu. Dan kita ngobrol tapi nggak ada deket banget. Jadi pertama kali aku syuting sama dia dan ternyata orangnya sangat baik, sangat seru kalau diajak ngobrol gitu, jadi aku lebih chemistry. Kakak kan muda, cantik dan berbakat, apalagi sih yang kakak cari nih? Kalau pasangan kak yang kayak gimana? Resolusinya? Ya ada resolusi sih sebenarnya ya yang penting. Berita selanjutnya datang dari Wulan Guritno yang terlibat di series baru berjudul Open BO bersama dengan Arianto Wahab dan juga Winky Wirawan. Wulan Guritno mendalami peran sebagai wanita panggilan kelas atas dalam series berjudul Open BO. Dalam membintangi series dewasa tersebut, Wulan Guritno tak menggunakan peran pengganti. Akan tetapi, Wulan Guritno juga menegaskan bahwa tidak ada adegan dewasa yang benar-benar dilakukan olehnya. Wulan Guritno menerangkan bahwa adegan dalam series yang ia bintangi bersama dengan Aryo Wahab dan Winky Wiryawan itu hanya ilusi kamera saja. Kekasih Sabda Ahesa ini menambahkan bahwa adegan dewasa yang terlihat dalam series tersebut hanyalah khayalan penonton. Seperti yang diketahui, Wulan Guritno memerankan tokoh Ambar dalam series berjudul Open BO. Diceritakan bahwa Ambar bertemu dengan Jaka atau Winky, seorang penulis skenario FTV Azab untuk sebuah riset. Selain Wulan Guritno dan juga Winky, series ini dibintangi juga oleh Aryo Wahab yang juga memerankan tokoh pejabat yang berselingkuh dengan Ambar. Series Open BO yang dibintangi oleh Wulan Guritno dan juga Winky dan juga Aryo ini akan tayang di video.com pada tahun ini. Dan berikut wawancara dengan Wulan Guritno. Sekarang posisi kita masing-masing bagaimana, kita masih bercerita, sutradara yang mendetailkan semua itu. Kadang-kadang kan kita punya sudut pandang atau pemikiran yang berbeda. Ini maunya tuh Ambar Mawar seperti apa, cerita sejarah mengarah ke mana, ada yang mengarahkan, ada yang menjaga benang merahnya gitu. Jadi kita semua pendalamannya di situ. Kemudian pelaksanaannya di lokasi. Ya iya. Ada referensi, ada observasi juga nggak? Observasi tuh pastinya ada ya. Kita kan kebetulan waktunya nggak cukup banyak, jadi kayaknya setelah apa yang kita lakukan bersama kita observasi masing-masing. Ya pastinya observasi di kalau aku nih ada dua nih sebagai seorang yang merahasiakan sesuatu dari anaknya, rahasia yang besar karena ini menyangkut keluarga gitu kan. Ada juga saya sebagai mawar yang juga dari anaknya, kalau kita tuh survive sebenarnya dari saya bekerja ini ya. Jadi ada beberapa riset yang dilakukan, mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh yang sudah ada, juga sudah terbentuk duluan tapi tidak mengikuti, hanya mendapatkan inspirasi. Kan kita dalam hidup itu kan nggak bisa juga mengikuti satu titik gitu, karena satu perempuan
mereka melakukan usia sama kehidupan yang berbeda, ini yang berbeda, dibesarkan yang berbeda, pilihannya kenapa pilihannya diambil pas di dalam berbeda. Jadi ya ada inspirasi aja. Jadi lebihnya adalah karena didefinisikan. Jadi ya dari skenario dan keinginan sutradara bentuk itu maunya seperti apa sih kita base dari situ. Udah satu bulan yang lagi harus promo ya. Thank you banget ya. Wah, cerita filmnya aja juga belum tayang, belum ditonton. Tapi nggak masalah kan, memang organiknya akan selalu begitu dan tidak akan pernah berhenti kan. Di Indonesia di seluruh dunia memang begitu. Nggak masalah, tapi kan kita udah tahu. Cuma aku juga kalau ngelihat misalnya gitu komen orang-orang yang shallow sama bukan kan kita juga bisa melihat. Gitu. Jadi ya nggak salah. Pakai peran pengganti nggak sih? Nggak pakai peran pengganti, tapi juga tidak ada yang tidak melakukan juga gitu. Itu semua trik kamera, tidak ada melakukan adegan itu. Jadi yang kalian lihat itu hanya hayalan kalian sendiri. Itu adalah kehebatan Mas Reka. Membuat serial mungkin, padahal kita terpotong-potong ya. Itu potong-potong, bukan anakan. Boleh, thank you, terima kasih. Tunggu pisan ya. Tunggu pisan, thank you so much ya, Pak Tursuban. Berita terakhir datang dari Naura Ayu dan juga Devano Denendra yang kembali bertemu setelah putus. Naura Ayu dan juga Devano kembali dipertemukan setelah keduanya putus. Naura Ayu dan Devano dipertemukan dalam season 2 series yang sebelumnya dibintangi oleh mereka. Bekerja dengan mantan kekasih sendiri, Naura Ayu pun berusaha untuk profesional. Terlebih hubungan asmara mereka berakhir sejak 1 tahun lalu. Bahkan Devano dan Hendra pun kini sudah memiliki kekasih baru pasca putus dari Putri Nola. Naura Ayu pun mengajak masyarakat untuk move on dengan hubungan cinta mereka yang sudah kandas. Senada dengan Naura Ayu, Devano pun mengatakan bahwa ia berusaha profesionalitas dalam bekerja. Seperti yang diketahui, Naura Ayu dan juga Devano dan Hendra sempat menjalani hubungan percintaan selama kurang lebih 3 tahun. Sayangnya, hubungan Naura dan juga Devano ini harus kandas di tengah jalan. Berikut wawancara dengan Naura Ayu dan Devano. Silakan dimulai di bulan suci ini. Terima kasih. Naura, gimana peran kamu di original series My Girl yang season 2 ini seperti apa dengan si Ashira? Ya, seperti apa nih? Gimana? Sebenarnya karakternya ya, di season 2 ini aku lebih rasa kayak gimana ya? Gimana juga gimana? Gitu aja. Karakter sebenarnya kalau Rhea karena di episode 8 kita udah lebih Naura Rhea ini lebih yang kayak udah menyadari ada karakter development dia harusnya menjadi lebih positif. Cuman kalau perbedaannya dari Farah, dia itu kan orangnya benar berani melakukan to the point. Jadi bisa jadi di season 2 ini Rhea ini udah bener-bener yang berantemnya tuh udah nggak main belakang lagi, udah langsung yang kayak udah apa lo gitu. Untuk-untukan gitu ya? Iya. Kesuksesan di season 1 akhirnya ke season 2 ini sendiri ada perbedaannya di karakter kalian, ceritanya tuh lebih menantang gimana ini. Bersyukur banget
banget ya Cila, kita nggak expect banget season 1 tuh bisa Minor Girl sampai ternyata break the record. Kita bener-bener kita nothing tulus loh, syutingnya fun banget dan aku pribadi overthinking banget karena kan emang basicnya aku itu penyanyi yang alhamdulillah dipercaya oleh video untuk memerankan ya was my very first series berkesan sih. Aku ini pribadi kayak ngerasa oh dipercaya nih sama video untuk memerankan pemeran utama gitu ya, karakternya juga 2 dan ternyata jadi 4 gitu, jadi macam mana ya, emang deg-degan sih, cuman challenge itu aku dari awal udah komit untuk ambil jadi ya gitu sih. She nailed it. No, aku masih banyak hal diperbaiki. Treatment khususnya apa sih ketika akhirnya di season 2 ini kalian ada yang lebih sama buat kalian akhirnya mau nih di season 2? Mungkin yang paling menarik karena cerita di sini itu fresh ya. Aku tuh sukanya dari Minor Girl tuh ngangkatnya tentang teenage drama misteri yang dimana biasanya kan kalau detektif genre-genre detektif gitu misteri cenderung orang dewasa. Tapi ini terjadi tuh di sekolah dan ada pembunuhan, ada apa segala macam gitu yang biasa kita saksikan di series luar. Indonesia bisa bikin sendiri loh gitu. Makanya aku langsung rela untuk masarin semua jadwal buat season 2. Rehan gimana Rehan? Yang pasti jadi soft boy sih. Masih ya? Gimana Ketika akhirnya sampai ke season 2 nih, season 1 mungkin berhasil gitu kan. Ketika season 2 treatment khusus dari Dewan apa sih? Pasti bakalan banyak hal yang kita pelajarin lebih lanjut karena kan season 1 kayaknya kami yang nonton jadi aku pengen melakukan perbaikan. Ada pendewasaan karakter nggak sih? Akhirnya di season 2 ini lebih seperti apa? Apakah rambut juga berubah kah? Kayaknya rambut tetap kayak gini deh. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.